kayaknya udah cukup lama ya nggak upload video YouTube lagi. Jadi aku akan kasih kalian sharing lagi tentang gimana caranya mainan produk digital yang sebutannya apa ya, mungkin semi autopilot. Karena kita tahu namanya bisnis, kita pengen autopilot dong. Walaupun ada orang yang bilang kayak autopilot tuh nggak ada gitu, itu mitos. Ya oke lah gitu, makanya saya sebut aja mungkin semi autopilot. Mungkin itu akan jadi judul YouTube-nya. Oke, sekarang aku akan kenalin kalian dengan konsep Pareto Law atau Pareto Principle. Buat kalian yang belum tahu, Pareto itu yang kalau kalian pernah dengar 20-80, peraturan 20-80, itulah Pareto. Maksudnya adalah ketika kita ngurusin semua sesuatu proyek, pasti itu kan hal-halnya banyak tuh di dalam-dalamnya kan. Perintilannya banyak banget. Nah, kalau kita ngerjain proyek itu kan ada progresnya tuh, ada kapan kita selesainya, ya kan? Sementara untuk ngerjain itu, perintilan itu banyak sekali untuk dikerjakan. Nah, setiap perintilan itu punya kayak sumbangsih progres itu nambah berapa persen. Kalau kita ngerjain yang A, mungkin dia akan nambah 10% progres kita. Kalau yang B mungkin akan nambah 30%. Nah, setiap perintilan ini akan menambah persentase progres yang berbeda-beda. Kita mau ketika kita ngerjain satu perintilan itu menambah progresnya itu lebih banyak gitu. Jadi nggak mesti 100% perintilan ini kita kerjain semua karena nggak efektif. Makanya ada muncul istilah Pareto. Nah, inilah hukum alam. Ketika kalian ngerjain sesuatu apapun itu, pasti ada perintilan-perintilan yang nyumbang paling banyak progresnya. Makanya disebut dengan 20-80, artinya 20% perintilan nyumbang 80% progres. Nah, di bisnis ada hal-hal yang kita tuh harus fokusin. Makanya kalau kita di bisnis, kita harus delegasi, punya tim. Kenapa? Karena kita sebagai owner bisa lebih fokus kepada hal-hal yang menambahkan progresnya paling banyak. Daripada kita ngerjain urusan admin, mendingan administrasi kita taruh ke orang lain aja, kita rekrut tim. Terus sisanya untuk membawa bisnis ini arahnya kemana, itu kita ngerjain. Karena membawa bisnis itu lebih penting daripada ngurusin admin, WhatsApp admin gitu loh, ngerti kan? Jadi itu Pareto. Nah, di dunia produk digital, buat kalian yang bisnisin ini, ada 4 Pareto yang aku udah simplify buat kalian. Dan yang pertama adalah good product atau over product. Jadi kalau kalian mulai produk digital, aku nggak saranin kalian punya produknya hit and run, karena hit and run itu jangkanya pendek sekali. Kalian harus punya yang namanya signature product. Artinya ketika kita bangun brand, kita punya produk makanan utamanya gitu loh. Nah, itu signature-nya kita tuh harus punya. Itu adalah produk yang kita tuh niat sekali, produk paling bagus, produk paling best selling-nya lah. Nah, kalau kita bikin produk yang bagus, gimana caranya? Nah, itu harus offernya. Offer itu bukan cuma satu produk. Kalau kita jualan satu ebook, ya udah, orang baca satu ebook habis itu selesai, gitu. Namanya offer itu adalah sesuatu yang kalau kita jual ebooknya, kita kasih tambahan. Misalnya ada grup aktifnya buat mereka tanya jawab. Misalnya ada akses private one-on-one. Terus mungkin ada bonus template apa untuk memudahkan mereka. Terus ada bonus contekan apa, bla bla bla. Itu ditambahin semua. Itu yang disebut dengan after sales service. Nah, ketika customer kita punya dapat after sales service gitu, itu adalah offer. Ketika mereka misalnya mereka belajar soal hubungan, ya kan? Kalau misalnya mereka baca buku soal hubungan doang, ya udah gitu, selesai udah gitu, dipraktekin nggak tahu. Tapi kalau kita tambahin one on one, itu kan mereka terbantu. Gitu, nggak cuman oke, mereka habis baca bukunya, mereka tahu sesuatu, habis itu mereka kita bantuin satu one on one gitu kan, mereka jadi tahu masalah saya itu sebenarnya di sini, ada nggak pengalamannya, ada nggak solusinya, ada nggak studi kasusnya untuk ngebantuin saya. Kita kan jadi bisa ngebantu mereka berprogres gitu, menuju apa yang mereka cari. Mereka pengen punya hubungan yang lebih baik, daripada mereka cuma baca bukunya kita doang, kita bantuin mereka langsung. Atau mereka bisa tanya di grup gitu kan, itu kan after sales service yang nggak cuman kita suruh mereka baca doang, tapi mereka jadi benar-benar terbantu gitu loh. Progres mereka mencapai impian mereka itu jadi bertambah karena kita punya offer. Jadi good product atau offer ini wajib sekali. Kalian harus bisa bikin produk itu menjadi sesuatu yang worth it sekali lah gitu, dengan harganya, dengan yang mereka bayar, mereka tuh merasa ya ini bagus banget. Karena kalau misalnya mereka seneng, mereka akan lakuin banyak hal. Mereka akan promosi nama kita ke teman-temannya mereka. Mereka akan ngasih kita testimonial. Yang testimonial itu bisa buat kita bahan marketing lagi. Mereka akan beli produk kita yang selanjutnya. Kalau kita launching produk baru, mereka akan beli gitu, karena mereka senang dengan produk sebelumnya. Nah, jadi produk itu tuh harus bagus. Nanti di samping itu, kalau kalian pengen main produk hit and run, boleh gitu. Jadi tapi pastiin kalian punya produk utamanya dulu bagus, baru kalau itu udah pecah telur, udah laku, kalian boleh tuh nambah-nambah hit and run-nya
gitu loh, sebagai nambah-nambah uangnya lah. Karena kan hit and run memang uangnya lumayan ya, tapi umurnya nggak lama gitu. Jadi untuk nambah-nambah di 1 bulan ada produk hit and run, boleh lah, itu boleh sekali gitu. Jadi pastiin ini dulu. Oke, kalau kalian produknya bagus, nanti jualannya juga lebih gampang. Kalau produk jelek, gini nih. Jadi ini ada produk bagus, ini ada produk jelek. Ini ada parameternya. Kalau parameternya itu lebih mendekati produk jelek, maka kalau kita marketingin, kita akan banyak mengklaim bahwa produk ini bisa ngapain, produk ini bagus loh, bisa kayak gini, ini akan membantu kalian, bla 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 gitu kan. Itu kita kebanyakan klaim gitu. Padahal secara fundamental jualan, membuktikan produk itu bagus daripada mengklaim produk itu bagus, itu lebih ampuh. Bahwa membuktikan produk itu lebih ampuh gitu loh, daripada kita harus klaim-klaim terus. Kita tunjukin kalau produk itu emang bagus. Cara nunjukinnya gimana? Bisa caranya kita demonstrasiin atau pakai testimonial. Nah, testimonial itu kan cuma muncul kalau produk itu bagus. Kalau produk itu jelek, ya orang nggak akan ngasih testimonial. Testimonial akan jelek gitu. Jadi ketika parameternya mendekati produk bagus, testimonial yang akan menjual produknya, bukan kitanya. Kita nggak perlu klaim. Testimonial itu yang akan mengklaim bahwa produk kita bagus. Gitu. Jadi pastiin produknya tuh kebagus, biar gampang gitu marketingnya, pakai konten organik maupun pakai konten berbayar di iklan. Jadi pastiin produknya bagus. Yang kedua adalah good content marketing. Ini adalah maksudnya kalian tuh tahu gimana sih cara bikin konten. Karena gini, kalau kita jualan, yang paling penting itu adalah jualannya. Maksudnya kalau kita bisnis, yang paling penting itu jualannya. Apalagi UMKM. UMKM itu fokusnya ada di jualan, ada di profitnya. Beda dengan perusahaan besar. Mereka bukan fokus di jualan lagi. Jualan mereka udah selesai gitu. Mereka udah punya tim jualan, mereka tinggal ekspansi bisnisnya, akuisisi perusahaan baru, merger atau IPO kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita UMKM itu fokusnya nyari duit. Nah, artinya kalau misalnya kita jualan itu paling penting tuh ada di sales sama marketingnya. Oke? Nah, sales dan marketing itu aktivitasnya ada di bikin konten. Mau konten organik ataupun konten berbayar, itu ada di sini. Oke? Nah, di sini kalian tuh harus ngerti ada dua jenis konten. Ada konten untuk ningkatin brand awareness, ada konten untuk jualan. Brand awareness fungsinya adalah biar mereka tuh tahu bahwa kita tuh ada loh, warung kita tuh ada di dunia online. Kita punya akun, kita punya value ini, dan mereka harus follow gitu. Kayak konten kayak gini, YouTube gini, ini adalah konten yang awareness untuk kalian yang belum pernah subscribe gitu. Kalian belum pernah kenal aku, kalian kenal, kalian kepoin akun Instagram, kalian follow gitu-gitu kan. Nah, ini adalah kontennya. Ada juga konten jualan untuk mereka yang sudah datang ke warung kita biar mereka beli. Gak cuma ngeliatin doang, bukan ngeliatin dari jendela doang, ngeliatin doang habis itu pergi, enggak, tapi mereka harus beli gitu. Jadi kalian harus tahu kapan harus bikin konten yang narik traffic, narik orang ke dalam warung kita, kapan kita bikin konten yang membuat mereka udah masuk menjadi beli. Jadi kontennya cuma dua itu doang. Nah, itu kalian bisa kreatifin lah, kapan harus bikin konten jualan, kapan harus bikin konten yang follower. Itu kalian imbangin. Kalian nggak ada peraturan baku gimana. Kalian bikin aja resep kalian sendiri. Oke, kalian imbangin aja. Nah, ini yang akan membuat kalian pecah telur, ya kan? Kalian udah punya produk bagus, terus produk bagusnya itu kalian promosiin di marketing kontennya kalian. Itu harusnya pecah telur sih, gitu. Nah, sekarang kalau kalian udah punya pecah telur nih, udah punya duit kan, jangan langsung dipakai duitnya tuh buat besarin bisnis. Oke? Nah, yang ketiga adalah Paretonya adalah ngebangun tim. Disinilah duitnya kalian harus investasiin balik. Boleh lah kalian ngambil gaji sedikit, boleh lah. Tapi kan aku nggak tahu kalian pecah telurnya berapa. Tapi sebagian kalian ambil gaji mungkin boleh lah. Tapi kalau kalian mau lebih fokus lagi di bisnisnya, kalian investasiin semuanya ke bisnis, kalian bikin tim. Karena ini akan penting sekali. Karena gini, ini tim untuk ngehandle perintilan-perintilan yang kalian tuh kalian nggak punya waktunya atau energinya, atau kalian nggak punya kompetensinya. Oke? Jadi tim ini untuk ngebantuin kalian. Misalnya gini, admin untuk ngehandle WhatsApp atau data customer. Ini kalian nggak punya energinya gitu. Karena kerjaan admin mungkin gampang gitu, cuman ngehandle data customer, cuman chatan sama customer, itu gampang sekali. Tapi kalian nggak punya energinya itu. Kenapa? Karena energi kalian itu harus untuk ngebawa bisnis ini melangkah lebih maju gitu. Kalian harus ekspansi bisnisnya, bukan untuk ngabisin energi sama customer. Itu capek banget gitu loh. Mungkin kalian ngeremehin.
customer saya cuma sedikit kok, sehari mungkin cuma 5 orang, nggak capek kok, ini sejam selesai. Tapi kalian nggak tahu aja, hal-hal perintilan kayak gitu tuh jangan diremehin. Itu tuh kayak apa ya, itu kayak aduh, jangan remehin lah. Kalian harus banget punya namanya admin. Nah, admin ini sebenarnya kayak asisten kalian. Kalian mau nyebutnya eksekutif asisten, nyebutnya CS, nyebutnya admin, terserah kalian. Ini gunanya untuk nge-asisten kalian ke hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya adalah data customer, chatan dengan customer di WhatsApp, ngebales email mereka, ngebales misalnya pertanyaan di DM kita, mereka juga bisa bantuin gitu. Atau kita punya dokumen yang harus kita bikin, misalnya MOU atau proposal kerjasama dengan brand siapa, kita pengen kerjasama untuk konten kreator lain gitu. Itu mereka bisa handle gitu, admin bisa ngebantuin kita. Daripada kita capek-capek gitu kan, mendingan urusin aja ke admin, kita tinggal minta-minta ke admin, oke? Nah, ini sudah aku urutin tim mana duluan yang kalian harus punya. Pertama itu admin, oke? Kalian harus punya eksekutif asisten, kalian itu kalian harus punya. Yang kedua product delivery. Ini adalah tim yang akan memastikan produknya itu sampai di tangan customer dengan apa ya? Dengan mereka puas gitu loh. Misalnya, kalau produknya kalian adalah ebook, mungkin mereka akan punya gini, tim kalian akan memastikan produk itu gampang untuk dibuka sama mereka. Kalau misalnya mereka punya pertanyaan tentang hal-hal di ebook itu yang mereka nggak ngerti, product delivery bisa ngebantuin untuk ngejawab pertanyaan itu. Atau misalnya produk itu, ini kan tergantung produk kalian ya. Kalau misalnya produknya kelas misalnya, kelasnya mungkin mereka kalau nanya di grup tentang materi yang mereka nggak ngerti, itu bisa dijawab juga oleh product delivery. Nah, product delivery ini sebutannya bisa macam-macam. Ini bisa ada yang sebutannya community manager, ada yang sebutannya tim produksi untuk fokus bikinin materi produksi, bikin PPT, bikin ebook, bisa bikin editingnya. Misalnya kalian video kayak gini, produknya adalah video kayak gini. Ini kan yang ngedit itu juga termasuk production gitu loh. Ya mungkin judulnya mereka lah editor, tapi editor itu kan ngebangun produknya gitu. Kecuali kalau misalnya editor untuk konten, nah itu mungkin masuknya ke tim marketing, karena editingnya itu akan berpengaruh pada retensi orang yang melihat kontennya mungkin. Nah berarti itu masuknya tim marketing. Tapi kalau mereka semua masuknya ke tim produksi untuk menunjang produk ini menjadi bagus, berarti masuknya ke product delivery atau production team gitu. Nah, product delivery kalian harus punya juga. Jadi kalau kalian punya, oke kita pengen bikin PPT, tolong dong bikin PPT-nya. Nah, itu mereka handle. Ini ada yang nanya soal produk ini, katanya dia komplain produknya ada yang kurang nih, coba kamu lihat apa yang kurang kayak gitu. Nah, itu product delivery. Memastikan produk kita sampai ke tangan mereka dan mereka puas dengan after sales service-nya, mereka puas untuk ngaksesnya, biar mereka itu jadi happy customer. Nah, yang ketiga adalah tim marketing. Ini kalian bisa advertising, bisa juga konten organik, tapi secara fundamental kalian sebenarnya wajib untuk ngiklan, karena kan namanya bisnis itu kalian harus scale up. Scale up itu pakainya iklan gitu. Kalau kalian pakai organik itu trafficnya terlalu kecil. Oke? Nah, ini adalah marketing team. Jadi buat kalian yang nggak ngerti ngiklan, udah mendingan kalian rekrut aja tim advertising. Kalian bisa bikin instastory, misalnya kalian nyari orang yang ngerti meta ads selama 3 tahun misalnya minimal pengalamannya. Oke? Abis itu kalian bisa interview sedikit, terserah kalian. Interview itu gampang sekali, aduh. Karena banyak sekali ya orang-orang yang kayak, aduh saya nggak ngerti interview, saya nggak ngerti gimana sih caranya ngerekrut tim, gimana cara bikin kontrak kerja. Terlalu banyak perintilan-perintilan ini yang orang tuh nggak ngerti sebagai business owner. Ini tuh gampang sekali. Kalian bisa pakai ChatGPT selesai. Bikin saya list pertanyaan interview untuk advertising team. Itu gampang sekali, semuanya udah kalian pakai ChatGPT aja selesai. Oke? Nah, kalian biasanya yang kedua adalah kalian tuh takut untuk bayar mereka, takutnya nggak mampu. Let's say gini, kalau kalian, jadi gini, ini kan udah diberi urutan nih. Dari mana yang kalian harus punya duluan? Yang kalian punya duluan itu harusnya admin, baru ke belakang-belakang sini, gitu. Nah, begitu juga dengan upahnya mereka, paling kecil tuh di admin. Karena admin itu kerjanya gampang, bukan kerjaan skill sebenarnya. Jadi admin itu kan clerical job. Mereka bukan kerjaan yang pakai otak, mereka kerjaan pakai tenaga. Mereka jawabin customer, mereka bikin dokumen, mereka bikin apapun itu mereka pakai tenaga gitu, bukan pakai otak. Jadi pekerjaan yang pakai tenaga itu cenderung upahnya lebih kecil daripada yang pakai otak. Advertising team kerjanya nggak secapek admin mungkin cuma otak-atik dashboard meta ads selesai gitu. Sehari sejam 2 jam selesai. Nggak gitu capek secara tenaga. Tapi secara otak mereka harus mikirin strategi.
Nah, jadi paling tinggi di advertising team, paling kecil di admin, pertengahan ada di product delivery upahnya. Nah, oke, sekarang advertising team berapa sih kisaran gajinya? Kalau kalian cari accounting, kalau kalian cari misalnya advertising team yang staff di Indonesia mungkin sekitar 7 jutaan, 6 juta, 7 juta, itu segitu gaji rata-ratanya. Tapi mungkin itu besar buat kalian yang merasa kayak kegedean gitu loh. Nah, kalian bisa negosiasi. Bisa diturunin ke misalnya 5 juta, 4 juta, bahkan 3,5 itu masih bisa dapat. Nah, caranya gimana? Kalian harus bisa negosiasi. Contohnya adalah, misalnya, kalau misalnya mereka minta 6 juta atau pantasnya 6 juta, gimana cara bikin mereka jadi ke 4,5 atau 4 juta? Bisa aja kalian suruh mereka, oke, kamu gajinya segini, tapi kamu fleksibel kerjanya, kamu WFH aja, nggak perlu pakai dress code apapun. Kalian nanti meetingnya juga nggak banyak, ya kan, jadi kerjanya fleksibel, bebas, ya kan, di WFH, itu enak sekali buat mereka gitu loh. Mereka nggak usah pakai transport apa-apa, mereka enak gitu loh. Jadi dengan begitu mereka punya benefit yang tidak berwujud. Jadi kita bisa nurunin upahnya. Nah, kemudian bisa juga kalian akalin. Jadi daripada kalian bayar 5 juta setiap bulan ke mereka, yang belum tentu mereka akan perform skillnya, bisa aja kalian turunin lagi misalnya ke 4 juta atau 3,5, tapi perjanjiannya adalah upah fixnya 3,5, tapi kalau kamu perform, kamu dapat bonus gitu dari hasil penjualan sekian persen. Jadi kan itu untung banget dong. Kalau kamu emang perform, skillmu emang bagus sesuai dengan klaim kamu, ya kamu buktiin gitu, kamu bisa jualan produknya saya. Kalau kamu bisa jualan produk saya, nanti saya kasih bonus. Itu kan kayak win-win banget kan. Jadi kita nggak perlu taruhan uang yang gede, tapi kalau itu terbukti ternyata memang mereka jago, ya mereka baru dapat gajinya. Bukan gajinya, mereka baru dapat bonusnya. Oke? Nah itu kan kalian harus bisa negosiasi lah kayak gitu. Itu gampang sekali. Oke? Nah itu yang ketiga. Jadi jangan kelamaan kalian pelajarin semuanya sendiri, itu capek banget. Untuk ngurusin dashboard Meta Ads aja, mungkin kalian butuh skill mungkin 4 tahun, 5 tahun, itu kayak lama banget gitu loh. Mendingan udah, kalian kalau nggak ngerti, mendingan rekrut tim aja gitu. Kalau kalian udah pecah telur, uangnya jangan dipakai sendiri, kalian investasi balik ke bisnis. Karena ini bisnis, bukan jualan cepat, bukan cepat kaya gitu loh. Yang keempat adalah bikin skill baru atau kalian improve skill kalian udah ada. Karena dunia produk digital itu umumnya adalah produk edukasi. Edukasi bermodalkan skill kalian. Kalau kalian jualan produk fisik, modalnya adalah ya bahan bakunya. Tapi kalau kalian jualan produk digital, enaknya adalah kalian nggak perlu manufaktur, nggak ada biaya HPP, tapi modalnya adalah pengetahuan kalian. Pertanyaannya, kalian punya pengetahuan apa enggak? Nah, maka dari itu, ketika kalian udah punya duit, investasiin balik ke bisnisnya, itu bukan cuma ke tim, bukan cuma operasional, tapi ke diri kalian sendiri. Kalian beli kelasnya orang, kalian pelajarin skill baru, atau kalian punya skill yang lama, kalian tingkatin lagi. Itu kan akan menambahkan wawasan kalian. Wawasan itu bisa kalian duitin lagi, jadi kalian harus ngerti investasinya tuh kemana. Jadi bikin skill baru atau improve skill kalian yang udah ada gitu. Itu kan jadi investasi kalian ke depannya untuk dicuanin lagi. Oke? Nah, sebenarnya itu aja produk Pareto dari produk digital. Mudah-mudahan ini membantu buat kalian yang pengen modul premium belajar produk digital dari nol secara teknis sampai bisa menghasilkan. Kita ajarin, kita bimbing. Linknya ada di deskripsi atau di komentar. Kita punya program SMM. Oke? Kalau misalnya ini membantu, kalian bisa subscribe, kalian follow Instagramku, dan kita ketemu di video-video berikutnya.